Karena stroke yang menyerang otak kecil atau cerebellum dapat memberikan suatu gejala pusing. Halo teman-teman, sehat-sehat. Jumpa lagi saya dengan Dr. Arya, spesialis saraf, magister kesehatan yang berada di Kota Solo. Salam sehat, salam bahagia. Kalau tidak sehat, tidak bahagia dong. Stroke menjadi salah satu penyakit yang paling saat ini diwaspadai oleh banyak orang. Lantaran terkesan stroke itu menyerang secara mendadak maupun tiba-tiba. Stroke adalah suatu sindrom yang terdiri dari tanda dan gejala hilangnya fungsi sistem saraf pusat yang bisa berkembang cepat. Ya, ini bahkan dalam hitungan detik atau menit. Pada berita stroke, gejala setiap orang itu berbeda-beda. Gejala itu muncul tergantung pada bagian otak yang terganggu. Otak manusia itu secara umum terbagi menjadi 3 bagian, yaitu satu, otak besar atau kita sebut dengan cerebrum, otak kecil kita sebut dengan cerebellum, dan batang otak kita sebut dengan brainstem. Otak besar sendiri terdiri dari atas bagian besar yang disebut dengan hemisfer. Hemisfer itu ada hemisfer kanan maupun hemisfer kiri. Pada hemisfer kiri ini bertugas mengendalikan fungsi bagian tubuh sebelah kanan, sementara hemisfer kanan mengendalikan fungsi bagian tubuh sebelah kiri. Otak juga bisa dibagi menjadi beberapa lobus yang memiliki fungsi masing-masing. Berikut pembagiannya. 1. Lobus frontal. Ya, ini fungsinya adalah gerakan pengambil keputusan dan pembahuan. Yang kedua, lobus temporal. Ya, ini dengan fungsi adanya pendengaran, memori, dan emosi. Yang ketiga, lobus parietal. Fungsinya ini adalah rasa kulit dan memahami bahasa. Yang keempat, lobus occipital, yaitu fungsinya untuk penglihatan. Yang kelima, lobus cerebellum, yaitu berfungsi untuk keseimbangan dan koordinasi. Yang keenam, yaitu batang otak dengan fungsinya sebagai menelan, pernafasan, dan fungsi vital. Gangguan pembuluh darah otak yang memberikan pasokan darah ke lobus frontal dan parietal akan menimbulkan gejala kelemahan anggota gerak dan gangguan rasa. Misalnya, kebas separuh anggota gerak. Sementara stroke yang menyerang otak kecil atau cerebellum dapat memberikan suatu gejala pusing. Pusing ini yang bisa jadi suatu gejala stroke. Melansir dari buku Stroke, Pengertian Gejala Tindakan dan Perawatan Pencegahan, bahwa disebutkan pusing berputar atau vertigo adalah pusing yang bisa jadi gejala stroke. Hal ini terjadi karena disebabkan adanya gangguan sistem keseimbangan di otak kecil. Pusing berputar pada stroke dapat disertai dengan gejala mual, muntah. Tapi hal itu tidak mesti dialami oleh setiap penderita stroke. Artinya bahwa pusing berputar pada penyakit ini bisa juga tanpa disertai mual dan muntah. Selain itu, pusing berputar pada stroke juga bisa disertai oleh gejala lain, misalnya bicara pelo dan gangguan koordinasi. Untuk memastikan pusing berputar yang dialami termasuk gejala stroke atau bukan, siapa saja memang dianjurkan berkonsultasi dengan dokter saraf Anda. Hal ini penting mengingat tidak semua pusing berputar adalah gejala stroke. Ada banyak hal yang bisa menyebabkan vertigo. Begitu juga dengan nyeri kepala. Keluhan ini bisa muncul sewaktu-waktu
karena adanya berbagai faktor. Namun datangnya nyeri kepala ini patut diwaspadai karena bisa menjadi gejala stroke. Pada studi lebih dari 95% kasus bahwa nyeri kepala memang bersifat primer dan dihubungkan dengan ketegangan otot ataupun nyeri kepala sebelah atau migrain. Tapi pada 5% kasus nyeri kepala ini disebabkan oleh sakit sekunder, termasuk di dalamnya adalah stroke. Nyeri kepala pada stroke biasanya bersifat itu mendadak, intensitasnya berat, dan disertai adanya gejala gangguan saraf yang lain. Gejala stroke sangat ditentukan oleh bagian otak yang terkena gangguan. Salah satu kunci yang pada stroke adalah yang sifatnya mendadak. Seseorang yang awalnya baik-baik saja dan menunjukkan gangguan sistem saraf yang bersifat mendadak patut dicurigai sebagai stroke. Berikut ini beberapa hal yang bisa dicurigai sebagai gejala stroke adalah: 1. Gangguan bicara atau pelo. Yang kedua, wajahnya perot atau miring. Yang ketiga, penurunan kesadaran. Yang keempat, perubahan tingkah laku. Yang kelima, penurunan tajam penglihatan. Yang keenam, gangguan lapang pandang. Yang ketujuh, gangguan menelan yang sifatnya semuanya itu serba mendadak. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman jadi tetap sehat dan bahagia. Jangan lupa klik like and subscribe agar mendapatkan video-video terbaru dari saya berikutnya. Salam sehat, bahagia, matur nuwun.